Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lini Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue basah lagi nih bun, kue lapis dengan motif yang cantik. Ini namanya kue lapis percik. Hayo, siapa yang penasaran gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Simak videonya sampai selesai. Berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka, 150 gram tepung beras, dan 220 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh vanili, kalau nggak ada yang bubuk bisa pakai yang cair, dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur. Masukkan 950 ml santan secara bertahap sambil terus diaduk. Masukkan lagi sisa santannya dan aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tidak ada tepung yang bergerindil dan adonannya tercampur rata, kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Kedua adonan ini masing-masing banyaknya sama 600 ml. Satu bagian tambahkan dengan pasta talas. Satu bagian lagi tambahkan dengan 1/4 sendok teh pemutih makanan food grade. Aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan yang ungu, kita ambil lagi 100 ml untuk motifnya. Untuk adonan motifnya kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu diaduk dulu sampai tercampur rata. Oke bun, ketiga adonannya sudah siap, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapkan loyangnya. Untuk loyang yang digunakan ukuran 18 x 18, oles dengan sedikit minyak biar nanti kuenya nggak lengket. Aku juga sudah panaskan kukusan, sudah mendidih dan beruap banyak. Langsung aja kita masukkan loyangnya. Untuk lapisan yang pertama, kita tuang adonan ungu sebanyak 100 ml. Jangan lupa sebelum kita tuang diaduk dulu biar tidak ada tepung yang mengendap. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, lapisan yang pertama sudah matang. Kita tambahkan dengan adonan yang kedua, masih dengan adonan warna ungu bun. Ini juga sama sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, lapisan yang kedua sudah matang, bisa kita tambahkan lapisan yang ketiga, adonan warna putih sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Setelah lapisan putihnya matang, kita mulai membentuk motifnya bun, dengan cara seperti ini. Jangan lupa sebelum kita tuang, adonannya diaduk terlebih dahulu. Motifnya kita kukus selama 5 menit. Kalau sudah matang bisa kita tambahkan dengan adonan putih sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang bisa kita buat lagi motifnya dengan cara yang sama ya bun. Jangan lupa sebelum dituang diaduk terlebih dahulu.
Ini kita kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang bisa kita tambahkan adonan putih sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang bisa kita buat lagi motifnya. Jadi untuk lapisan motifnya ini kita buat sebanyak 3 kali ya bun. Diselingi dengan adonan putih. Kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang bisa kita tambahkan adonan putih lagi sebanyak 100 ml. Ini dikukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang bisa kita tambahkan dulu dengan adonan warna ungu sebanyak 100 ml. Ini dikukus lagi selama 5 menit. Setelah lapisan ungunya matang, kita tambahkan lagi dengan adonan putih sebanyak 100 ml dan dikukus lagi selama 5 menit. Setelah lapisan putihnya matang, kita bikin lagi motifnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jangan lupa sebelum kita tuang adonannya diaduk terlebih dahulu. Lapisan motifnya kita buat sama seperti sebelumnya sebanyak 3 kali ya bun, diselingi dengan lapisan putih. Kalau teman-teman bingung, nanti kalian bisa cek description ya, aku tulis penjelasannya di sana. Oke, ini kita kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang, kita tambahkan lagi adonan putih sebanyak 100 ml. Dikukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang, kita bikin lagi motifnya bun. Ini kita kukus lagi. Kalau sudah matang bisa kita tambahkan dengan adonan putihnya sebanyak 100 ml. Adonan putihnya sudah matang, kita bikin lagi motifnya. Ini adalah motif yang terakhir kita buat ya bun. Ini dikukus selama 5 menit. Kalau sudah matang, kita tambahkan dengan adonan putih sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Kalau lapisan putihnya sudah matang, kita tambahkan dengan adonan ungu sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang, kita tambahkan lapisan yang terakhir. Kita tambahkan lapisan ungu sebanyak 100 ml. Untuk lapisan yang terakhir kita mengukusnya lebih lama ya, kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit dikukus, kuenya sudah matang dan tunggu sampai kuenya dingin, kita keluarkan dari loyangnya.
Ini kuenya sudah nggak panas, bisa kita langsung keluarkan. Tapi sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya seperti ini biar lebih mudah. Kemudian kue ini aku potong menjadi 3 bagian sama rata dulu bun. Untuk potongannya bisa disesuaikan aja dengan keinginan kalian masing-masing ya. Kita lihat dulu dalamnya. Wow, motifnya cantik banget dan matang dengan sempurna nih bun. Kemudian satu bagian ini aku potong lagi menjadi 10 potong. Untuk satu resep dengan menggunakan loyang 18x18 aku bisa menghasilkan 30 potong kue. Gimana bun, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Kue lapis percik ini rasanya enak banget, manisnya pas dan gurih ditambah dengan aroma talasnya mantul banget. Bisa dijadikan sebagai sajian acara di rumah atau ide jualan nih bun. Teksturnya lembut dan kenyal bikin ketagihan, nggak cukup makan cuma sepotong aja. Oke bun, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa like jika suka dengan videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.